Pemirsa, membawa buah tangan untuk keluarga dan kerabat sepulang dari pelesiran seolah menjadi kewajiban tidak tertulis. Selain menyenangkan hati, oleh-oleh menjadi cerita tersendiri. Keripik buah-buahan menjadi salah satu oleh-oleh yang kini semakin digandrungi. Namun, hati-hati, jangan sampai niat baik untuk menikmati hasil berwisata malah membawa petaka akibat ulah oknum pembuat keripik nakal. Oknum ini sengaja mencampurkan tambahan makanan berbahaya demi mengejar keuntungan. Berbagai buah-buahan yang ada di Indonesia pada dasarnya bisa dijadikan keripik buah. Di Kota Malang, apel tidak hanya bisa dinikmati langsung dari pohonnya, tapi juga dari berbagai olahannya. Keripik apel menjadi salah satu makanan spesial yang menjadi ciri khas. Sejalan dengan semakin tingginya permintaan keripik buah, pertumbuhan pedagang keripik pun juga semakin banyak. Dengan sangat mudah, wisatawan bisa mendapatkan keripik yang dijual di berbagai tempat sepanjang Kota Batu dan Malang. Pembuatan keripik buah ini sendiri dimulai sejak lama, namun baru pada tahun 2000-an menjadi sangat berkembang. Penjualan pun tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan juga melalui sarana media online yang juga sangat menjanjikan. Sayangnya, meningkatnya permintaan sekaligus penjualan justru dibarengi dengan semakin banyaknya para oknum pengusaha keripik apel yang berbuat nakal dengan membuat keripik apel yang tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Tim redaksi kontroversi menemukan adanya praktek-praktek nakal dalam pembuatan keripik apel ini. Agar terus terlihat menarik dan menggiurkan, oknum penjual kerap menambahkan bahan-bahan tambahan yang berbahaya terhadap kesehatan. Apa yang kita bilang buat keripik apel yaitu ada obat natrium, natrium. Obatnya ditkum, bahan ditkum. Jadi kita campuran dari bahan-bahan ditkum yang udah dicampur. Sebenarnya ditkum meta. Sodium metabisulfit atau biasa disebut meta adalah sejenis bahan tambahan makanan yang memiliki fungsi sebagai pengawet serta antioksidan bagi makanan buah. Dengan menambahkan bahan ini, buah yang memiliki sifat mudah teroksidasi seperti apel tidak akan cepat berubah warna menjadi coklat jika sudah dicampur dengan meta. Kembali buah nggak bisa kuning. Kalau dengan buah apel kan kayak untuk berubah kedua, berubah warna kan cepet banget dan kalau langka juga biasanya gitu untuk menghilangkan badak pada buah tadi. Meski dalam skala tertentu penggunaan bahan ini bisa ditoleransi, namun penggunaan dalam ukuran yang sembarangan dan dikonsumsi secara terus-menerus akan memberikan efek jangka panjang yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Karena dia bisa bersifat karsinogenik, jadi artinya kalau dia makan terus dan itu dalam jumlah besar, ya, dia akan bisa menderita kanker. Katakanlah ya, untuk buah kering itu maksimal 100 mg per 1 kg. Jadi untuk lebih dari itu tidak boleh. Pada praktiknya, oknum ini sama sekali tidak menggunakan peralatan atau ukuran terstandar dalam memasukkan bahan kimia ini. Wah, yang buat bagi itu kita tentong atau kita tentong untuk sepertinya. Berarti mas ya pakai takaran 8 gram hitung-hitungan itu? Enggak. Siapa yang mau minum mas? Pegawainya langsung yang nyampur. Kayak kita kan cuma lihat proses penggorengan sama baiknya doang. Pemberian bahan pengawet tanpa takaran ini jauh melebihi peraturan yang ditetapkan. Artinya, kesehatan konsumenlah yang dipertaruhkan jika terus-menerus mengkonsumsi racun dalam makanannya, baik efek secara langsung maupun efek jangka panjang. Efeknya kalau yang pertama kalau langsung misalnya berlebihan itu efeknya pusing, ya, pusing bahkan bisa istilahnya mabuk ya. Efek yang selanjutnya karena dia terakumulasi di dalam tubuh tentunya bisa juga mempengaruhi kesehatan, misalnya penyakit-penyakit degeneratif ya, misalnya kerusakan ginjal. Sungguh ironi, olahan keripik
keripik buah yang semestinya menjadi camilan yang sehat, kini justru membahayakan kesehatan. Padahal, keripik apel telah menjadi primadona kuliner yang sudah sangat dikenal. Menurut Peraturan Pengawasan Obat dan Makanan yang mengatur tentang bahan tambahan pangan, penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan akan dimusnahkan, bahkan hingga dicabut izin edarnya. Namun faktanya, keripik apel yang mengandung bahan kimia berbahaya ini dengan mudah beredar dan diperjualbelikan. Motif ekonomi dengan mendapatkan keuntungan maksimal dengan menghalalkan berbagai cara lagi-lagi menjadi pertimbangan pelakunya. Keuntungannya kalau kita produksi adalah kita modal 1 juta, kita bisa omset 3 juta, penghasilannya 3 juta. Menambahkan obat kimia berbahaya ternyata hanyalah salah satu dari serangkaian cara yang dilakukan oknum penjual. Penggunaan bahan baku yang tak layak juga kerap dilakukan. Oknum penjual ini bahkan memakai buah yang busuk sebagai bahan baku keripik. Selisih biaya yang didapat dengan melakukan aksi ini pun cukup signifikan. Pelaku bisa mendapat keuntungan hingga mencapai kisaran lebih dari 5 kali lipat dibanding dengan menggunakan buah berkualitas baik. Kalau kita beli apel bagus atau apel yang masih fresh, itu 10.000 per kilo. Tapi kalau kita pakai apel busuk atau apel yang udah, buah yang udah busuk atau buah yang rusak, itu harganya bisa sampai 2.000 sampai 1.000 juga per kilonya. Jika pemerintah sebagai pembuat dan penegak peraturan tidak bertindak tegas, aksi para oknum penjual ini akan sulit untuk dihentikan. Padahal, oknum ini cukup mudah untuk diketahui aksi dan keberadaannya. Program pembinaan yang dirancang untuk mengantisipasi praktik nakal ini ternyata tak berbuah signifikan. Padahal, para penjual nakal ini harusnya mendapat sanksi yang berimbang. Dicabut izin usahanya, kan mereka juga meskipun statusnya masih usaha rumah tangga ya bisa dicabut, dan yang menerima order itu pasti melihat kalau tidak ada itu tidak akan terima. Jadi kalau tidak dia punya nomor izin operasionalnya ya tidak akan diterima dimanapun. Serangkaian program yang dirancang pemerintah ini ternyata bisa disiasati oleh para pelaku curang. Siasat-siasat licin para pelaku inilah yang menjadikan jual beli keripik tak sehat ini sulit dihentikan. Dan mereka kalau lihat ke lokasi, ketuanya ditembakin uang udah asik aman gitu doang. Salam tempel doang. Tempat tugas yang survei ke pabrik. Itu kapan mereka survei? Biasanya 3 bulan sekali. Berapa mas nempel? 100.000. Jadi biasanya 2 orang datang, kita tempelin 100-an gitu, kita apapun lah belum udah. Tak hanya itu, kurang tegasnya langkah yang diambil aparat pemerintahan terkait justru menjadi celah berlangsungnya praktik ini. Jika sudah seperti itu, lagi-lagi konsumenlah yang jadi korban. Terlebih, informasi yang diperoleh konsumen tentang keberadaan barang yang tertera dalam kemasan bahkan nyaris nihil. Penggunaan bahan tambahan yang berbahaya sebenarnya tidak perlu dilakukan. Cukup menggunakan garam dapur dalam proses perendaman untuk menghilangkan perubahan warna dari buah apel yang sudah dikupas. Perbedaan hanya terlihat dari warna apel yang sedikit lebih coklat dibandingkan dengan apel yang direndam dengan zat kimia. Kalau bisa ya enggak perlu ya dengan garam saja cukup. Kenapa harus buahnya dikasih kimia yang berlebihan ya? Seperti kemarin belum pernah ada dari datanya dari Biksum. Wah ini sangat memprihatinkan ya. Sebaik janganlah. Berusaha mendapat keuntungan maksimal memang menjadi hal yang biasa bagi para pedagang. Namun, jika caranya dilakukan dengan merugikan para pembeli, apapun alasannya, tentu saja tak bisa dibenarkan. Liputan dan Setuju. Kecelakaan di jalur mudik, 2 orang tewas. Sesaat lagi di Redaksi Kontroversi.